Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menambah kejelasan dari apa yang telah tersampaikan dari asar para imam dan para ulama salafus salih rahimahumullah pada sesi yang pertama tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya yang beriman untuk mereka itu dekat, bergaul, berteman dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bitanah, orang-orang dekat kalian, teman kalian, min dunikum, dari selain kalian. Ayat ini, kata Imam Qurtubi rahimahumullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin tidak boleh mengambil orang kepercayaan yang dekat dengannya, yang dia jadikan penasehatnya, dia ajak tukar pikiran, akrab dengannya, bersahabat, berteman. Nah, selama orang itu bukan orang yang satu manhaj, satu akidah dengannya, kata Imam Qurtubi, fakullun atau fakullu man laisa ala madhabik falaisa laka an tujalisahu. Maka setiap orang yang tidak semadhab denganmu, artinya semanhaj, satu akidah, satu pemahaman, berbeda denganmu, maka tidak boleh kamu mujalasah, berteman, duduk bareng, ini itu, bermusyawarah dengannya, dan itulah bitonah, orang-orang dekatmu, orang-orang yang kamu beri kepercayaan. Laisa laka an tujalisah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, selama itu bukan dari kalian. Wong kalian tahu dia itu bukan dari kalian, beda keyakinannya, beda pemahamannya, beda akidahnya dengan kalian, beda manhajnya. Maka tidak boleh kamu jadikan dia sebagai teman dekat, orang dalam, orang kepercayaan. Oleh sebab itu, seperti kata Imam Al-Khattabi
rahimahullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah dia perhatian kepada siapa dia berteman. Kata Al-Khattabi, maknanya jangan kamu berteman dekat, bersahabat, kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanatnya. Karena orang yang tidak kamu ridhoi agama dan amanatnya akan menggiring kamu kepada agamanya dan madhabnya. Dari kedekatan, dari pertemanan, kamu akan dibawa kepada pemahaman dan agamanya. Maka kata Khattabi menasehatkan, jangan kamu jadikan agama kamu itu sirkus. Artinya kamu buat mainan, bisa berhasil, bisa gagal. Jangan kamu bermain api, maka jangan kamu dekat dengan orang yang tidak teridhoi dalam agamanya maupun madhabnya. Manhajnya tidak kamu ridhoi, jangan kamu dekati. Kata Imam Al-Manawi, artinya pula bahwa manusia itu seperti kebiasaan temannya, orang dekatnya, sirohnya maupun thariqahnya. Manhaj dia, metodenya gimana, pemahamannya, jalan yang dia langkai, cara yang dia gunakan sesuai temannya. Maka kata Al-Manawi, kalau kamu ridhoi agama seseorang, kamu ridhoi akhlaknya, dekatilah, temanilah. Namun jika kamu tidak meridhoi agamanya, cara dan perangainya, sepak terjangnya kamu tidak ridhoi, akhlaknya, jauhi. Itu maknanya. Kata Manawi, fa inna tiba'a sarraqah, karena watak dan tabiat itu mencuri. Artinya mencuri dari teman. Jika temanmu baik, kamu akan tergiring menjadi baik seperti dia. Jika temanmu jelek, akan seperti itu pula. Seperti kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa inna ar-rajula yukhadinu man yu'jibu nahwa. Anggap orang itu dengan temannya, karena seseorang hanya berteman, hanya dekat dengan orang yang dia kagumi keagamaannya, dia kagumi pemahamannya. Abadan. Kalau dia nggak setuju dengan pemahamannya, nggak senang dengan perangainya, nggak akan dia dekat dengannya. Tapi dia bisa dekat, dia bisa
cinta, kasih sayang, dia bahkan membela, dia selalu bersamanya, berteman, karena dia setuju dan ridho dengan apa yang dikeyakinan orang itu, apa yang dijalani, dikerjakan orang itu dalam mazhab, pemahaman dan akidahnya. Maka demikian adanya bahwa seorang mukmin menjadi kewajibannya untuk tidak mendekat kepada orang yang dia tahu tidak sama dengan dirinya. Bagaimana bisa dia berikan kepercayaan, kedekatan dan pertemanan padanya? Seperti para a'imah salaf sebutkan, la yumkinu li ahli sunnah an yumali sahiba bid'atin illa an nifaq. Nggak mungkin seorang ahlu sunnah yumali sahib bid'ah, pelaku kebid'ahan, orang yang sesat, menyimpang, ahlul batil, kecuali kalau itu nifaq. Qul a'udzu billah. Yumali itu apa ya? Adanya keakraban, adanya kemesraan dalam hubungan. Layaknya kamu dengan teman kamu, dengan ikhwah kamu, bagaimana sih? Misalnya ketemu, kalau itu satu, kamu tahu satu pemahaman dengan kamu, satu manhaj, pemikirannya sama, akidahnya sama. Kamu kan yumali, tumali'uhu. Sehingga ahlan akhi ketika ketemu, gimana khair, sehat, gimana anak-anak kamu, ya apa keluarga, khair semua, sehat. Gimana kabarnya, begini. Kamu ada kedekatan dengannya, ada keramahan, itulah yumalik. Nah, sementara ahlu sunnah nggak akan bisa yumalik seperti itu kepada ahlul bid'ah, kecuali kalau itu nifaq, kemunafikan. Karena semestinya ada jarak, jurang yang memisahkan keduanya. Yang seharusnya dia benci, yang seharusnya dia antipati, yang seharusnya dia menjauh. Garul mungkar kepada orang semacam itu. Ini malah ada cengkrama, keakraban, kemesraan, ya begitulah, kedekatan, begini. Nggak mungkin seorang sunni melakukan itu kecuali dari nifaq, karena munafik. Karena munafik. Berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat. Sahibus sunnah nggak akan bisa seperti itu. Yang ada dia bermuram durja, dia nggak senang, dia risih, bahkan kalau perlu dia meninggalkan. Dia ingin bertemu dengan orang yang tidak sama dengan dia pemahaman dan akidah atau manhajnya, dia nggak akan tenang, dia nggak akan risih. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin, Auza'i dan para imam yang bersama mereka, bahwa memilih dan selektif kepada guru
atau seorang alim adalah bagian dari agama ini, dari ajaran syariat yang mulia ini. Apa yang dikatakan oleh beliau, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Perhatikan dari siapa kamu ambil agamamu. Itulah kebiasaan para ulama salaf kita. Apalagi setelah banyaknya dan semakin maraknya fitnah, mereka tidak akan ambil kecuali dari orang yang mereka ridhoi agamanya, amanatnya, ilmunya, akhlaknya, diridhoi. Seperti yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai tadi, jika mereka para ulama hendak mengambil ilmu dari seseorang, mereka lihat sholatnya, akhlaknya, muamalahnya seperti apa, kesehariannya, sepak terjangnya. Sebelum dia ambil darinya, kalau dia ketahui orang ini mardi, diridhoi, meridhokan mereka, membuat mereka ridho dan percaya padanya, baru kemudian mereka ambil darinya ilmu. Para ulama salaf. Seperti yang disebutkan oleh Sulaiman bin Musa rahimahullahu ta'ala, aku bertemu dengan Tawus, Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah. Aku tanyakan kepada beliau bahwa aku mendapat hadis dari fulan disebut namanya, hadis ini, hadis itu. Kata Imam Tawus, seorang tabi'in ma'ruf, "In kana sahibuka maliyan fakhudh anhu." Jika temanmu itu mali, artinya siqah, kamu percayai agamanya tadi, akhlaknya, ibadahnya, maka ambil darinya. Kamu bisa terima ilmu darinya. Kalau orang itu orang yang kamu tahu terpercaya, kamu ridhoi. Perkara selektif di dalam mengambil ilmu diterangkan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau sebutkan yang seharusnya bagi seorang penuntut ilmu seperti kita semua lebih berhati-hati memilih kitab, yaitu hendaknya dia ambil kitab orang-orang yang akidahnya benar, diketahui di atas sunnah, ma'ruf dengan akidah salaf, terutama kitab-kitab mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Kitab Abdullah bin Imam Ahmad, As-Sunnah,
kitab Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, dan para a'immah yang seperti mereka. Demikian pula yang di bawah mereka setelah mereka dari para a'immah. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para ulama dan masyayikh setelah mereka yang mengikuti manhaj dan jejak mereka. Ditambah tentunya selain kitab-kitab ilmu itu hirs, semangat untuk membaca dan tadabbur ayat-ayat Quran, karena itu induk dari segala induk. Al-muhim, beliau nasihatkan demikian untuk seorang talib, penuntut ilmu itu lebih perhatian kepada Quran dan sunnah dan akidah yang sahihah. Memilih, ambil yang ma'ruf tentang manhajnya, akidahnya. Begitu pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan seorang murid itu sangat butuh bimbingan gurunya, baik dari sisi ilmiah, keilmuan, ataupun dari sisi amalia, amalan. Makanya keharusan seorang murid untuk betul-betul memilih selektif kepada gurunya, yaitu orang-orang yang dikenal berilmu. Kamu tahu dari siapa dia berguru, ilmunya dari mana dia dapati. Orang yang juga dikenal amanatnya, dikenal keagamaannya, artinya ma'ruf lah bagaimana kecemburuannya kepada dakwah, perjuangannya, pembelaannya kepada dakwah ini. Diketahui keselamatan manhajnya. Sehingga dua keuntungan sekaligus yang didapati dari sang guru. Satu adalah ilmunya, kedua adalah manhajnya yang benar. Kamu tidak hanya mendapati ilmu darinya, tetapi kamu juga mendapatkan bimbingan manhaj. Seharusnya seperti apa. Selain itu, para ulama kita juga mengingatkan kepada kita bahwasanya para ulama yang rabbaniyin, orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, orang-orang yang mempelajari ilmu dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mereka lah yang akan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi umatnya, sehingga tidak akan menyibukkan mereka dengan sesuatu yang tidak ada berguna bagi mereka. Seorang alim rabbani tidak akan menyibukkan orang, terutama murid-muridnya, pengikutnya, dari sesuatu yang tidak ada maslahatnya bagi mereka. Atau bahkan dia tidak akan menyampaikan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka perlukan, dari kisah-kisah yang disampaikan atau bisikan-bisikan hatinya sendiri, was-was
Dan misalnya saya mimpi begini, begitu. Nggak akan demikian seorang alim yang hak ciri atau bukti sifat seorang alim yang dia sampaikan disibukkan orang itu dengan ilmu yang bermanfaat. Satu ilmu ayat, dia bawakan bagaimana penafsiran para ulama, diterangkan demikian, begini salafus saleh, menjelaskan ayat ini, tafsir, syarah hadis, begini. Itulah para ulama. Tidak akan menyibukkan mereka dengan sesuatu yang nggak ada gunanya. Omongan-omongan yang naudzubillah kadang kasar, kotor, bahkan tajam, kadang seperti preman seringnya. Bahkan preman pun kadang tidak sampai berbicara seperti itu. Bukan demikian seorang alim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Ulama itu ahli waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi ilmu yang mereka wariskan. Barang siapa yang mendapatinya sungguh telah dia dapati bagian yang sangat banyak. Kata Ibnu Hibban, hadis ini menunjukkan penjelasan yang terang bahwa ulama yang punya keutamaan itu adalah orang yang tahu ilmu dari Nabi. Ilmunya adalah ilmu sunnah, pewaris para Nabi. Maka yang ilmunya atau yang jika yang ada padanya bukan dari Nabi, maka dia bukan pewaris para nabi, maka dia bukan dari ulama. Dari siapa dan apa yang dia sampaikan? Pembicaraan yang ngawur, omongan yang orang pun malu untuk menyampaikannya. Kata-kata yang tidak baik, provokatif, kata-kata yang tajam, yang begini, begitu. Bukan ilmunya para nabi. Tidak ada nabi yang seperti itu. Dalam keadaan mereka bahkan menghadapi Fir'aun, Musa alaihissalam. Mereka menghadapi Namrud, Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh menghadapi kaumnya begitu, Lut menghadapi kaumnya. Para nabi, para rasul alaihissalam. Tapi nggak ada yang kemudian dengan sikap atau kata-kata yang tidak terhormat, dengan pelecehan-pelecehan, penghinaan kehormatan dan harga diri, nama baik orang, nggak ada. Yang ada dakwah, nasihat, penyampaian ilmu, nahi mungkar, amar ma'ruf. Yang jelas seperti Ibnu Hibban katakan, yang bid'ahnya bukan ilmu Nabi, barang yang dia punya, yang dia sampaikan ke orang, maka dia bukan pewaris para Nabi, bukan ulama. Seperti kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, orang itu jika duduk kepada seorang alim, mendengarkan apa yang disampaikan, walaupun sesaat, nggak lama, setengah jam, 1 jam,
sudah dia dapati faedah yang begitu besar, manfaat dari kedekatan dan duduk bersamanya. Pulang sudah punya membawa bekal dan oleh-oleh besar. Bisa dia sampaikan ke keluarganya, ke siapa, temannya. Tadi saya mengaji, saya duduk, saya belajar, ini yang saya dapati. Ilmu Allah katakan demikian, maknanya ayat ini tafsirnya begini, hadits Rasul, penjelasan ulama fulan, imam fulan. Ada manfaat yang dia bawa. Tapi kata Ayub, kalau yang dia dekati atau yang bersamanya bukan seorang alim, kalaupun lama tidak ada yang menempel dalam kolbunya. Tidak ada. Miskin. Tersia-siakan. Tidak ada. Kecuali madarat dan mafsadah. Semakin membuat keras hatinya. Orang-orang yang di dalam fitnah. Orang-orang yang di dalam... Kalau kamu lihat, kalau kamu tanya mereka apa yang kamu dapati. Ada yang bertambah ilmumu, amal solehmu, kedekatanmu kepada Allah, lalu akhlakmu, muamalahmu, ada perubahan kepada yang lebih baik. Nggak ada. Apanya yang nempel? Yang ada hanyalah, kamu tahu sendirilah. Kamu lihat di internet misalnya bagaimana omongan bulan. Atau tulisan, atau SMS, kalau sekarang disebarkan, ini itu mau sama kemari. Tidak ada manfaatnya sedikit pun, satu huruf pun tidak ada manfaat. Kadang bertele-tele dia bicara, ribuan kata-kata, satu kata pun tidak ada yang berguna. Tidak membawa maslahat kepada orang. Walau menambah kedekatan orang kepada Allah, tidak menambah keilmuan orang dalam agama Allah, enggak ada. Rugi dunia dan akhirat. Seperti kata Ibnul Jauzi, orang-orang seperti ini rugi akhirat, rugi dunia. Karena kalau dia rugi dunia, dari sisi dia tidak bisa meluangkan waktunya seperti layaknya ahli dunia. Ahli dunia kan ya sudah bebas, mereka mau kerja, mau ini, mau itu semaunya. Halal, haram, ini itu semuanya dia dapati dengan kemauannya sudah. Dia mau berfoya-foya seperti apa, yang itu gak bisa dia dapati. Kenapa? Karena dia mengaku atau terkesan menuntut ilmu, terkesan belajar, terlihat seperti orang mau berbenah diri, mau mendengar atau membaca dari alim fulan. Tapi kenyataannya kalau itu dunia lepas dari dia, kenyataannya harta akhirat tidak dia dapati. Mending kalau yang dia pelajari itu dari seorang alim yang hak, membina, mentarbiyah dia kepada ilmu dan amal, akhlak dan manhaj, akidah yang benar. Ini enggak. Sehingga akhiratnya pun kosong, nol. Tidak ada perubahan. Sehingga apa yang dia dapati? La dunia wala akhirat. Dunia tidak dia dapati, akhirat pun lepas dari tangannya. Mending dalam tanda kutip, kalau orang itu misalnya sudah nggak ngikut gitu-gitu sudah, terus dia terjun di dunia sana, ya mau 24 jam kerja misalnya, terserah dia, mau dia. Gitu. Tapi ini enggak, sehingga seperti itu, dunianya nggak dapat. Wala akhiratnya juga dia dapati. Kosong semuanya. Tertipu. Miskin. Dia mengira sudah sampai mana, padahal
Tidak ada yang dia dapati. Orang kan berjalan terus ini waktunya. Umur kita terus bertambah. Yang semula dulu kamu 15, sekarang 20, 25, 30, 40, 50 terus. Harus ada perubahan positif. Bertambah keilmuan kita, bertambah takwa, rasa takut pada Allah, iman, ilmu, amal soleh, akhlak harus terus terbenahi, bertambah, sehingga nggak rugi. Sementara mereka miskin, nggak ada yang dia dapati. Sekian lama waktu dia disita waktu dan usianya untuk ini, untuk itu, banting tulang demi ini, demi itu. Tapi mana hasilnya? Tetap saja fulan adalah si fulan, dikenal oleh orang-orang dekatnya, oleh orang yang tahu dia, kenal dia, tidak ada perubahan. Tetap premannya sebagai preman, kebejatannya tetap sebagai orang bejat. Cuman sekarang dikemas sok sebagai juru dakwah, sebagai maklarnya dakwah, sebagai pengantar, sebagai ini, sebagai itu. Tapi tetap saja kebejatan dia bejat. Walau ada perkembangan baik, akhlaknya nggak meningkat, ilmunya tetap ya seperti itu dari dulu 20 tahun ke belakang, ya segitu itu bulan keilmuannya. Nggak ada perubahan. Lalu apa yang selama ini dia dapati? Mana ayat, mana hadis? Dengan siapa dia berteman? Dengan siapa dia bergaul? Kepada siapa ilmu itu dia ambil? Dari mana? Tertipu dia. Miskin. Makanya barokah hanya ada pada ahli haq, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar, tapi besar maslahat yang kamu dapati darinya. Orang itu seperti Rasulullah sebutkan, kunci. Ada kunci pembuka kebaikan, ada kunci pembuka kejelekan. Kalau dia Allah jadikan kunci pembuka kebaikan, darinya orang itu tahu kebaikan, darinya orang itu belajar kebaikan, sehingga orang lain selalu mendapat kebaikan darinya. Dia hadir bersama dia kebaikan. Karena yang menyibukkan dia, yang memenuhi dirinya adalah kebaikan. Itu yang dia pelajari, itu yang dia hafal, itu yang dia dakwakan. Tapi wal'iyadu billah, kalau dia kunci kejelekan, ya orang hanya mendapati kejelekan darinya. Orang hanya mendapati celaka dan sengsara darinya. Sesuatu yang dimurkai Allah, mungkar, maksiat, hanya itu yang didapati. Kejelekan walhasil orang nggak pernah dapat maslahat darinya. Jika dia hadir, yang hadir bersamanya adalah kejelekan. Jika dia ada, yang ada bersamanya adalah kejelekannya. Oh, kejelekan. Karena itu memang yang penuh pada dirinya dan itu yang menyibukkan dia. Urusannya kejelekan, sibuk siang malam. Entah itu di internet, tulis ini, tulis itu, di Facebook, ini, itu siang malam. Bertele-tele omongan kamu lihat. Di SMS pun demikian, SMS ke fulan, 10 orang, 15 orang. Pengangguran ini orang.
miskin. Kalau dia orang sibuk nggak akan bisa seperti itu. Kalau dia sibuk dalam kebaikan, nggak ada waktu bagi dia. Ngapain duduk di depan komputer nulis ini itu apa SMS. Kadang 2-3 SMS panjang lebar. Nggak ada waktu. Dia sibuk murojaah, dia sibuk membaca, dia sibuk mengajar, dia sibuk menghafal, dia sibuk ibadah, dia sibuk ini. Nggak ada waktu untuk hal-hal yang sia-sia begitu. Tapi karena mereka ditunggangi syaitan, tertipu pada usianya, tertipu pada langkahnya, miskin. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah lalu, bahwasanya para imam salaf telah menjelaskan kepada kita pentingnya seorang muslim memilih dan selektif dalam ilmu ini, menunjukkan ada beberapa tipe manusia yang memang tidak bisa diambil ilmu darinya. Mereka ini hampir ada di setiap zaman, hampir ada di setiap waktu. Nah, beberapa ciri-ciri mereka disebutkan oleh para ulama kita, antara lain yang pertama adalah juhal, orang-orang jahil. Orang-orang jahil ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu tidak cabut ilmu sekaligus dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu itu dengan mencabut para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim, manusia mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Hadis ini, kata Imam Al-Khattabi, mengajarkan bahwasanya afatnya ilmu adalah hilangnya para ulama. Dan orang-orang jahillah sebagai yang menggantikan itu di tengah umat. Dan begitu besar bahaya mereka menyesatkan umatnya. Termasuk dari kategori orang jahil ini adalah orang yang lebih banyak kesalahannya dibanding kebenarannya. Lebih banyak kesalahannya daripada kebenarannya.
Seperti kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dari Sa'id bin Musayyib, berkata Imam Sa'id, setiap alim, setiap syarif, setiap orang yang mulia pasti ada aibnya, ada kekurangannya, manusia. Tetapi orang yang kemuliaannya lebih besar, lebih banyak, maka terkubur kekurangannya itu. Nah, ini fulan kekurangannya mungkin begini, ada sifatnya satu yang kurang baik. Nah, tapi mayoritas yang ada pada dirinya adalah kebaikan. Ma'ruf. Nah, maka tidak teranggap kekurangan yang ada padanya. Sebaliknya, orang yang lebih banyak kekurangannya, ada satu kebaikannya, mungkin derma, loman, mungkin misalnya membantu, memberi hartakah atau apa semisal itu. Tapi yang ma'ruf dari dia adalah kejahilan, kejahatannya, menyimpang jauh dan sesat dari Shiratal Mustaqim bersama orang-orang sesat, bahkan kepada kufar, kepada Yahud atau Nasrani. Maka kebaikannya tidak teranggap, tenggelam di lautan kejelekan dia. Demikian manusia itu, kata Sa'id ibn Musayyib, dan itu termasuk orang jahil. Makanya kata Imam Malik, dari kebahagiaan seorang hamba kalau dia diberi taufik untuk baik, untuk benar, bersama ahlul khair, bersama orang-orang yang benar, bersama para ulama, itu taufik dan kebahagiaan seorang hamba. Dan dari syaqawah, dari celakanya seorang hamba, kalau dia terus saja dan sering melakukan kesalahan, menyimpang tapi nggak sekali, dua kali terus, kekeliruan yang ada padanya itu nggak ada henti-hentinya. Na'udzubillah. Karena jauh dari khair, jauh dari ahlil khair. Makanya seperti itu. Nanti tobat. Nah, kalau emang iya betul gitu, berbuat salah lagi. Nah, nanti tobat lagi, berbuat salah lagi, tobat lagi, sesat lagi, jadi mengaku tobat lagi, berbuat kesesatan lagi. Nah, miskin. Syaqawah. Dari celakanya seseorang seperti itu, dan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan sebutkan, nggak pantas diambil ilmu darinya. Agama jadi mainan seperti itu. Demikian pula termasuk dari para juhal, para ulama sebutkan adalah orang yang
baru bertobat dari kesesatan dan kemaksiatannya. Juhal. Baru juga dia mentas keluar dari jurang kesesatan, dari lembah maksiat. Udah karena bertobat, diluluhkan, pulang tobat, suruh ngisi sana, suruh ngisi situ, panggil sana, panggil situ, akhi juhal. Bagaimana bisa dipercaya demikian? Dia sendiri baru. Kalaupun tobatnya benar antara dia dengan Allah SWT dan terbukti, terlihat korinahnya. Karena yang Allah sebutkan, illa man taba wa aslaha wa bayyana. Tobat, islah, dia berbenah diri, memberi keterangan, penjelasan, tidak tumpang tindih, tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Itu pun kalau tobatnya benar. Apalagi kalau jadi bahan permainan. Juhal, jahil, tidak pantas diambil ilmu darinya. Seperti itu pula jika seseorang itu diketahui tidak ada keilmuannya, tidak ada perbendaharaan ilmu pada dirinya, ilmu syar'i, walaupun mungkin di sisi lain dia ahli ini, ahli itu. Seperti kata Abdullah bin Ishaq, bahwa Abdullah bin Hasan sering duduk kepada Rabi'ah. Suatu ketika mereka sedang bicara sunnah begini di majelis, ada seorang yang nyeletuk, nggak bisa itu diamalkan, amalannya begini pelakuannya, nggak bisa itu diperbuat. Maka kata Abdullah bin Ishaq, tahu kalian kalau orang jahil itu berkuasa, apakah mereka yang menjadi hakim, sebagai penentu, ataukah sunnah? Karena sunnah Rasul begini. Artinya seringnya orang-orang jahil ini menentukan sendiri apa yang menjadi kemauan mereka tanpa mempertimbangkan, bahkan tanpa ilmu dan hujah yang mereka punya. Dan mereka tidak bisa mengalahkan sunnah. Sunnah yang menjadi hakim, penentu. Maka kata Imam Rabi'ah, aku bersaksi bahwa ini omongan dari Abdullah bin Ishaq, omongannya anak para nabi. Artinya kalimat yang begitu hak, begitu kuat menghadapi orang-orang yang jahil. Demikian juhal ini, orang-orang jahil, bukan termasuk dari orang yang bisa diambil ilmu darinya. Kata Imam Malik, la tahmilil ilma amman lam yu'raf bitalab wa mujalasati ahli ilm. Jangan kamu ambil ilmu itu dari orang yang tidak dikenal menuntut ilmu, tidak dikenal pula pernah duduk bersama para ulama. Yang jelas kejahilan
induk dari kerusakan, induk dari segala mafsadah dan madharat di dunia maupun akhirat seorang hamba. Seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, orang yang tidak dikenal sebagai ahlul ilm, apa yang dia sampaikan itu wujuduhu ka'adamih, keberadaannya seperti ketidakadaannya, sama, nggak ada pengaruhnya, nggak ada gunanya dia mau kowar-kowar, dia mau ini, dia bikin itu, dia bikin event itu besar, ini, nggak akan ada pengaruhnya, sedikit pun nggak akan membekas. Kamu nggak usah gusar, kalian nggak usah gelisah dan sedih. Dan terlalu banyak orang-orang jahil seperti ini. Asal bicara, asal tidak ada ilmu, tidak ada ini. Seperti tadi yang disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani, kalaupun lama, kalaupun banyak, tidak ada pengaruhnya. Dan kamu lihat orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang dekat dengan dia, ada pengaruhnya? Berubahkah dia menjadi lebih baik? Kemudian jadi santun, jadi penyabar, bijak, wibawa, khusyuk, tunduk kepada Allah, tawadhu kepada hambanya, bertambah ilmu, amal soleh. Seperti itukah mereka? Kamu lihat. Tidak ada pengaruhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang para a'immah sebutkan, bahwa ilmu itu tidak bisa diambil dari majhul. Majhul itu orang yang tidak dikenal, tidak diketahui. Setiap orang yang berbicara, ikut nulis, tiba-tiba muncul di permukaan, fulan minan nas. Sementara tidak diketahui siapa dia ini, dari mana, belajar ke siapa, ilmunya seperti apa, bagaimana sepak terjangnya, seperti apa sejarahnya. Nggak diketahui, majhul, fulan. Dalam ilmu hadis seperti kata Khatib al-Baghdadi, majhul itu orang yang tidak dikenal, tidak masyhur dengan talabul ilm, tidak diketahui. Tidak pula dikenal oleh para ulama. Dan hadisnya kalau dalam riwayat hadis hanya diketahui dari satu jalan saja, satu perawi saja yang meriwayatkan. Karena layaknya perawi yang tidak majhul, ma'ruf. Fulan pernah duduk di Syekh Fulan misalnya, di Imam Fulan dia ikut di sini, hadir, mengambil hadis dari sini situ, sehingga diketahui Fulan memang menuntut hadis, belajar ilmu hadis. Di majelisnya fulan, ma'ruf, dikenal. Sementara majhul tidak dikenal demikian. Dan para ulama pun tidak ada yang tahu dia, siapa ini. Tidak ada kedekatan dengan para ulama, tidak ada kedekatan dengan para masyayikh. Justru yang ada sebaliknya. Yang ada adalah celaan, yang ada adalah
tahdzir, yang ada adalah celaan semacam ini, jarah dari para ulama. Para ulama, para masyayikh tidak ada yang mengenal dia. Tidak dikenal ma'ruf, tiba-tiba muncul di permukaan. Dan begitu derasnya orang mengangkat dia. Fulan. Ke belakang dalam perjalanan atau dalam sejarah sebelumnya kamu nggak tahu siapa fulan ini. Muncul nama, sebuah nama ini. Kata Abdullah Ibn Amr Ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, inna syaitan la yatamatsalu fi suratir rajul fayatil qaum fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib fayatafarraqun fayaqulu rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adli masmuh yuhaddits. Setan itu bisa menjelma manusia jadi orang. Dia datangi suatu kaum, kelompok tertentu, dia sampaikan hadis, ayat, ilmu. Kalau itu hadis yang dia sampaikan adalah hadis kedustaan yang lemah, palsu. Walhasil setelah mereka bubar dari majelis, salah seorang dari yang ikut di majelis itu mengatakan, atau kalau ditanya dia bilang, siapa tadi yang ngisi, yang bicara? Ya, saya dengar tadi, saya tahu fulan ada orang bicara, saya tahu wajahnya, tapi nggak tahu namanya siapa. Artinya sampai setingkat itu. Betul-betul dia nggak tahu. Orang kadang dengar misalnya siaran radio atau apa, tanpa dia tahu siapa orang ini. Dengan anggapan enak, retorikanya bagus kalau bicara, begini, begitu. Lucu atau apa semisalnya. Walau dia tahu siapa orang ini. Bisa jadi setan ya, akhi. Muncul di permukaan begitu saja. Walau kamu tahu siapa dia, hatta namanya kamu nggak tahu. Hanya diketahui wajahnya, misalnya hitam, begini, begitu, sifatnya tinggi, kurus. Atau seperti Ibn Mas'ud katakan, inna fil bahri syayatin maghlulah. Di lautan itu ada para syaitan yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Yushiku an yakhruja ilan nas fayuhaddithuhum bil hadith. Dekat waktunya syaitan untuk keluar, kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis kepada orang. Hadithuhum bil Quran, atau Quran yang dia sampaikan di muqaddimah Sahih Muslim riwayatnya. Ya, siapa dia? Bisa jadi itu setan yang lepas dari lautan sana yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu nggak tahu, nggak kenal.
Fulan siapa fulan ini? Anu yang ngisi fulan lah, iya siapa? Anu dari sana, dari kota ini, dari kota situ. Kamu kenal? Pernah belajar ke siapa? Muridnya siapa? Belajar ilmu di mana? Nah, arah linknya itu nggak jelas. Kemana arahnya? Jangan sampai kamu termasuk orang yang berta'awun, saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Punya andil kamu untuk memutus alur pahala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak jelas ilmu yang disampaikan ini dari mana asal usulnya. Muncul begitu saja, nongol secepat itu nama. Belum lagi kalau kamu ketahui hakikatnya seperti apa orang ini, muamalahnya tadi seperti kata Ibrahim An-Nakhai. Sepak terjangnya bagaimana, muamalahnya, bagaimana amanatnya, akhlaknya. Ya, kita kadang lagi mereka penipu. Kadzab sebagai mereka. Bagaimana kamu bisa percaya urusan agama padanya? Majhul, tidak bisa diberikan kepercayaan kepadanya. Lihat Abu Hurairah, sahabat. Nah, ketika didatangi syaitan, al-muhim, kisah ma'ruf yang mencuri dari Baitul Mal, ditangkap, kemudian dia bilang, aku ajarkan padamu ayat, kalau kamu baca akan terlindung dari syaitan, ayat kursi. Karena Abu Hurairah nggak langsung percaya. Tanya dulu ke Rasulullah SAW, dikabarkan. Karena majhul ini orang siapa, Abu Hurairah nggak tahu. Makanya kemudian Rasulullah katakan, innahu qad kadzabaka wa sayauд. Dia dusta padamu dan akan kembali lagi nanti. Dia janji nggak akan kembali, nggak akan nyuri lagi. Dia pasti kembali. Syaitan, kadzab. Kalau yang melihat kehati-hatian para sahabat, orang nggak kenal ini siapa ini orang. Wala dari Madinah. Karena orang Madinah misalnya dikenal, tahu siapa ini. Ini nggak dikenal siapa ini orang. Tanya Abu Hurairah nyampaikan ke Rasul SAW. Nah, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, demikian para ulama kita memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim mendudukkan ilmu itu segala-galanya, sehingga akan dia jaga lebih dari segalanya. Lebih berhati-hati dalam mendudukkan dari siapa dia ambil, kepada siapa dia belajar, karena itu segalanya bagi dia. Dan itu yang menentukan agama dia sebagai hujjah antara dia dengan Allah, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah selalu oleh kita, apalagi di zaman-zaman fitnah, semakin dahsyat, semakin banyak, semakin menumpuk, silih berganti, dengan warna-warni yang gampang berubah. Pintar mereka, juru-juru fitnah. Ingatlah selalu apa yang digariskan oleh para ulama kita. Seperti Ibnu Sirin sebutkan, inna hadzal ilma dinun falyantur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan oleh kalian
dari siapa kalian menimbanya, dari siapa kamu mengambilnya. Perhatikanlah agar selamat agama kita di hadapan Allah. Di akhirat yang ada hanya jannah wa nar, dan itu yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah sebelum melangkah, berhati-hatilah sebelum bertindak lebih jauh. Ulama ada, masyayikh hidup sebagai tempat rujukan, bertanya, meminta fatwa, bimbingan, nasihat dari mereka akan khair umat ini selama mereka masih kembali kepada para ulamanya. Rasulullah SAW sebutkan, ma zalat hadhil ummah bi khair, al khair fi akabirikum, atau al barakah ma akabirikum. Barokah itu ada bersama kibar kalian, para ulama-ulama besar, para masyayikh. Artinya mereka yang jadi rujukan kita, tempat kembali, tempat bertanya, meminta irsyad, nasihat, bimbingan, agar selamat dunia dan akhirat kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan al-afu minkum, pertanyaan tidak bisa saya jawab karena tenaga sudah habis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.